لله أجمعين أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الحاضرون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada saat siang hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita membuktikan bahwa kita masih hamba Allah, kita menghadiri masjid yang mulia ini melaksanakan perintah Allah salat Jumat berjamaah. Selawat berangkat salam hendaknya pula selalu dan senantiasa kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'at tabi'in, kepada para ulama, para aulia ila yaumil qiyamah. Insyaallah dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau di yaumil jaza kelak, di yaumil mahsyar kita senantiasa mendapat bantuan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia. Tema khutbah kita kali ini adalah manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Namun sebelum khatib memulai khutbah ini, khatib berpesan, menghimbau, mengajak kepada diri pribadi dan kepada kita hadirin sekalian, marilah kita dengan segenap kemampuan yang ada pada kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sebenarnya, iman yang benar adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lidah dan melaksanakan dengan amal perbuatan. Takwa yang sebenarnya adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan selalu menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan bertakwa dan iman yang benar, insyaallah hidup kita akan selamat, apalagi kelak hidup di dunia akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nafaihul Ibad mengutip satu riwayat Syekh Luqmanul Hakim. Apa kata Syekh Luqmanul Hakim? Annahu qala li banihi. Dari Luqmanul Hakim bahwasanya ia berkata kepada anak-anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salah satu aslatin." Sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, dibagi menjadi 3 kelompok. Thuluthul lillahi wa thuluthul linafsi wa thuluthul liduni. Sepertiga bagian untuk Allah, sepertiga bagian untuk dirinya sendiri, dan sepertiga bagian lagi menjadi santapan cacing tanah. Wa amamahu walillahi taruhu. Adapun sepertiga bagian yang pertama adalah menjadi bagian atau miliknya Allah Subhanahu wa taala, yaitulah roh. Kaum muslimin yang mulia, roh kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanyalah mempunyai hak pinjam, hak pakai selama diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pakai, untuk kita pinjam. Karenanya suatu saat nanti yang hanya satu-satunya Allah yang mengetahui, Allah yang menentukan kapan ia akan menarik kembali, mengambil kembali roh yang kita pinjam ini. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai batas waktu atau ajal. Maka apabila datang waktunya, mereka tidaklah dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Al-A'raf ayat 34.
Oleh karena itu hadirin sekalian, pasti suatu saat ruh kita ini akan kembali kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mempunyai hak pinjam saja, hak pakai saja. Oleh karena itu, jemaah sekalian, mari kita selalu berdoa, meminta kepada Allah agar ruh yang kita pinjam ini senantiasa disucikannya, dipelaharanya, sehingga selalu dalam keadaan bersih, suci, dan pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya disambut dengan mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr yang berbunyi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ruh yang tenang, jiwa yang tenang, ini adalah satu panggilan istimewa, panggilan yang mulia buat kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ruh yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, secara ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha kepadanya. Kalaulah kita ridha kepada ketentuan Allah, maka pasti Allah akan ridha kepada kita. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka tiada balasan lain yang Allah berikan kecuali surga. Kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kata Allah, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam surgaku. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian bagian yang kedua, sepertiga bagian manusia. Yang kedua adalah menjadi miliknya manusia itu sendiri. Wa amamahu wa li nafsihi. Dan adapun yang menjadi bagian dari manusia itu sendiri, punya kita atau bagian kita, maksudnya adalah tidak lain amaluhu, amal kita, amal manusia itu sendiri. Kita bekerja, mencari nafkah, menghidupi keluarga, apapun jenis pekerjaan kita, yang penting halal, baik dan bermanfaat, tidak menzalimi orang, tidak merugikan orang, bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merupakan bagian yang kita miliki kelak di negeri akhirat. Dengan banyak berbuat kebaikan dan kebajikan, insyaallah sekecil apapun amal perbuatan kita akan Allah balas dengan kebaikan dan kemuliaan nantinya. Begitu pula sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan di atas dunia ini, kelak kita akan mendapatkan punishment atau mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zalzalah dengan tegas Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, kendati pun sebesar biji sawi yang ia lakukan itu, maka ia akan melihat efek positif hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dari perbuatan baik yang ia lakukan itu. Jadi satu-satunya yang akan kembali kepada kita adalah amal perbuatan kita. Sepertiga bagian dari diri kita adalah itulah milik kita, punya kita dan untuk kita kelak di negeri akhirat. Roh kita akan kembali kepada Allah. Amal ibadah inilah yang menjadi miliknya kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Artinya hidup kita ini pada hakikatnya adalah menambah atau menyempurnakan sepertiga bagian milik kita ini, atau bahkan sebaliknya barangkali mengurangi atau merusak sepertiga bagian ini bila hidup kita ini hanya kita pergunakan untuk berbuat maksiat dan kerusakan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bekerja, beribadah mengharap ridha Allah, maka kelak kita akan mendapatkan bagian itu dengan sempurna dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, bila hidup hanya dipergunakan untuk berbuat kerusakan, membuat onar, membuat huru hara, menzalimi orang, mencelakai orang, melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, maka ingatlah, sebesar zarah pun, sebesar biji sawi pun, kesalahan-kesalahan itu akan mendapat balasan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kala hukuman itu pun sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala
selama kita hidup di atas dunia ini. Apalagi kelak hidup kita di negeri akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi, maka ia akan mendapat balasan keburukan pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dari atas mimbar yang mulia ini, khotib menghimbau, mengajak kepada diri pribadi dan kepada kita hadirin sekalian. Mari kita isi kehidupan kita ini dengan banyak menebar kebaikan, pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, pekerjaan-pekerjaan yang bernilai ibadah. Karena inilah yang merupakan miliknya kita, punyanya kita, yang menjadikan kita mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah kelak. Mari ini negara yang kita cintai ini, negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini, khususnya di kota Jambi ini, mari kita berlomba-lomba menanam kebaikan dan kebajikan. Kita harus terus-menerus memperkuat ukhuwah Islamiyah, sehingga harapan kita bisa hidup damai dan bahagia, bisa bekerja dan beribadah di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kritisi diri, evaluasi diri, reformasi diri. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik kehidupan kita, amal ibadah kita, sehingga nanti pada saatnya ruh kita dikembalikan kepada Allah Sang Pencipta dalam keadaan husnul khotimah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dan bagian yang terakhir, sepertiga bagian manusia yang terakhir adalah wa amamahu waliduni fajasahu. Sepertiga bagian manusia adalah jasad kita yang menjadi kelak santapan cacing tanah. Lihat tangan kita, kaki kita, muka kita, lihat anggota badan kita yang lain. Nanti setelah kita mati, dimasukkan ke dalam liang lahat, semua ini akan menjadi santapan cacing tanah. Badan yang tegap, yang gagah, wajah yang tampan yang selalu kita bangga-banggakan, ini semua nanti hanya menjadi santapan cacing tanah. Oleh karena itu hadirin sekalian, supaya jasad yang kita pinjam ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbuat baik selama kita masih diberi hak pinjam jasad ini. Berbuat baik kepada sesama, kepada keluarga, masyarakat di sekitar kita, kepada negeri dan negara kita. Terus menerus menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang mulia hidupnya, maka insya Allah jasadnya tidak dimakan oleh cacing tanah. Harapan kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk dan hidayahnya agar hidup kita senantiasa berada pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Hidup mulia, mati beriman. Inilah yang sangat kita dambakan. Dan juga kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah agar kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian ditimbang amal perbuatannya dengan amal kebaikan yang lebih berat daripada amal keburukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratul Qari'ah, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu." Maka adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, bahwa fi aisyatir radiyah, maka tempat kembalinya adalah kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah surga. Wa amma man khaffat mawazinu, dan bagi orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, adalah api yang sangat bergejolak dan sangat panas. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita perbaiki diri kita, kita tingkatkan, kita perbanyak amal ibadah kita. Karena inilah kelak yang menjadi milik kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala, hingga insyaallah ruh kita keluar dari jasad kita kelak selalu mendapat panggilan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Demikian khutbah singkat kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واستغفروه إنه